Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal ulama ila milin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa baqiha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddadina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Yahya Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mufti Bastul Birri wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadratir ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadratir ruhi ummi Hajjah Satun binti Ahmadi wa abi Haji Muslim Qarsan wa ukhti Siti Juwari wa ukhti Siti Aisyah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pembahasan tentang Kitabut Thaharah sudah selesai. Kita sekarang masuk ke Kitabus Shalah. Ai hadza Kitabus Shalah, utawi iki iku kitab yang menjelaskan tentang salat. Dari kitab shalah itu diawali dengan babul mawaqiti. Ai hadza utawi iki iku bab nerangkan tentang pira-pira wektune salat. An Abdullah bin Umar, sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedherenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeneng Nabi, waktu zuhri utawi waktu kanggo salat zuhur iku idza zalat nalikane lingsir apa asyamsu matahari srengenge, wa kana apa dhillur rajuli ayang-ayange wong lanang iku katulihi seperti panjangnya rajul malam yahdur selagi ini turun hadir turun teko apa waktu asri waktu asar. Jadi waktu sholat duhur itu ketika matahari sudah condong ke barat, jadi tidak di tengah-tengah pas tapi sudah sedikit condong ke barat. Sampai kapan waktu sholat duhur? Sampai kalau ada seseorang itu berdiri, ini menggunakan menggunakan dhillur rajuli, laki-laki ya, perempuan juga boleh atau apapun juga boleh kan itu. Kalau kita punya ada tongkat itu, kita berdirikan tongkat itu, dan kita berdirikan di sini kan itu. Ternyata bayangan tongkat itu sudah sama dengan tingginya tongkat. Itu berarti waktu sholat duhur sudah usai. Nah itu. Ini kalau kita ingin menggunakan waktu-waktu sholat itu dengan apa yang ada di alam ini kan itu. Kalau sekarang kan enak kan, sudah dikerjakan oleh orang-orang yang ahli falak, sudah disetting, kita tinggal melihat. Apalagi sekarang di handphone kita bisa kan setting dengan itu kan itu. Nanti kalau tiba waktu sholat ngerti-ngerti adzan sendiri kan itu. Jadi sekarang sudah sangat canggih kan itu. Gitu. Jadi itu waktu sholat duhur adalah dari ketika matahari sudah condong ke barat, bergelincir ke barat sampai manakala kita mendirikan sesuatu itu bayangannya itu setinggi sesuatu yang kita dirikan. Wa waqtul asri utai waktu asar iku malam yasfarra selagi ini durung kekuning-kuningan apa asyamsu matahari kan itu. Waktunya sholat asar ya tentu ba'da waktunya sholat duhur sampai tadi itu ketika matahari itu belum terlihat kuning-kuningan, jadi sudah mendekati terbenam. Kalau mendekati terbenam itu kan ada sinarnya yang berwarna kuning kan itu. Sebelum itu itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat asar. Waktu sholatil maghrib anapun utawi waktune salat maghrib iku malam yaghib sadurunge surup apa asyafaku mego. Jadi ketika mego itu belum hilang, jadi semenjak ketika matahari terbenam sampai itu waktunya untuk salat maghrib.
Wa waqtul isya'i lan ana utawi waktu salat isya iku ila nisfil laili maring pertengahan bengi al ausati kang tengah. Ngoten. Terus waktu salat isya, bahkan nanti ada hadis-hadis yang kita akan pahami bahwa Rasulullah itu andai kata tidak memberatkan umatnya, tidak memberatkan sahabatnya, itu beliau lebih mengakhirkan sholat isya, tetapi tidak sampai tengah malam kan itu. Jadi diakhirkan cuma tidak sampai tengah malam. Wa waktu sholati subhi lan ana punutai waktu sholat subuh iku min tuluil fajri saking metune fajar malam tatlu selagi ini durung meletek apa syamsu matahari. Jadi sebelum matahari itu terbit itu orang masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh. Rawa cerita hadis sama muslim walau lan iku tetep muslim min hadis Buraidah sing hadis Buraidah fil asri ing dalam masalah sholat asar iku ana penjelasan wasyamsu baydau naqiyatun wasyamsu te matahari iku baydau iku padang naqiyatun apa tur bersih. Jadi naqiyatun tur kang bersih, jadi terang dan masih bersih kan itu. Wa min hadis Abi Musa lan sing hadis Abi Musa wasyamsu murtafi'atun wasyamsu ta matahari iku murtafi'atun ana ing dhuwur. Jadi masih kalau sudah condong ke barat bayangan orang itu sudah sama dengan itu. Setelah itu kita masuk waktunya sholat asar sampai kapan? Sampai menjelang terbenamnya matahari kan itu, menjelang terbenamnya matahari. Wa Nabi Barzah langsung Nabi Barzah ta'ala Islami qala ketika sapa Abu Barzah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa jeung Nabi al asra ing salat asar thumma yarji'u mangko nuli bali sapa ahaduna salah suci kita ila rahlihi maring podoane ahad fi aqsal madinati ing dalam tempat yang paling jauh dari Madinah. Wasyamsu tawi matahari ku hayatun iku masih jelas kok, hayatun masih urip gak masih jelas, jadi masih ada matahari kan itu. Jadi itu waktunya orang sholat asar. Jadi orang ikut jamaah dengan Rasulullah pulang ke rumahnya, dan itu rumahnya itu adalah di tempat yang paling jauh dari Madinah, dan sampai ke rumahnya itu matahari masih ada kan itu, belum terbenam. Itu waktunya untuk sholat asar. Wakanan ono sapa jeung Nabi iku yastahibbu iku demen sapa jeung Nabi ayu akhira yen to ngakhiraken sapa jeung Nabi minal isya sange sholat isya. Wakanan ono sapa jeung Nabi iku yakrau sange sapa jeung Nabi an-nauma ing turu qablaha ing dalam sebelum sholat isya. Wal haditha lan sengit sapa jeung Nabi al haditha ing omong-omongan ing guneman ing ngrumpi ba'daha ing dalam sause salat isya. Dados nek dereng salat isya ra usah turu, tapi nek pun mantun salat isya ra usah ngobrol kan ngoten nggih. Mantun salat isya ke turu kan itu turu. Walaupun ada di satu hadis itu bahwa Rasulullah itu setelah salat isya beliau masih berbincang-bincang dengan Abu Bakar untuk ngurusi umat, ya, membicarakan tentang umat kan itu. Jadi seperti itu. Wa kana ana sapa Nabi iku yang fatilu iku bubaran sapa Nabi min salatil ghadati saking salat subuh hina ya'rifu nalikane weruh sapa rajulu seorang laki-laki atau seseorang lah jalisau ing kanca lungguhe si rajul. Lah kok seperti itu kan itu, kok sampai orang yang duduk itu ngerti orang yang di sebelahnya. Karena memang pada masa Rasulullah itu ketika beliau itu sholat tanpa ada penerangan, nggak kayak saiki begitu masuk di musola lampu ini langsung hidup nih jret. Nah lainnya saiki jam piro ya roh cedek sampean sopo kan itu ya roh kan itu. Nek rumiyin mboten. Jadi misalkan jamaah
Mbak Sisa sama Mbak Simut kan itu ketika baru mulai nggak ngerti itu sapa sih sing cedekku itu kok lucu gitu ya gitu, misalkan gitu. Tapi nanti kalau begitu selesai itu sudah ngerti siapa yang duduk di sebelahnya, sudah tahu. Itu menandakan bahwa sudah ada jadi apa ya harapan sinar matahari terbit itu ada. Jadi akhirnya apa menjadi lebih terang ngeten. Wa kana nasabajeng nabi ku yaqra'u maca sabajeng nabi fisitina kelawan 60 ayat ilal mi'ati maring 100 ayat muttafaqun alaihi. Nah, ngeten. Nah, ini yang tidak jelas. Apakah nabi membaca 60 ayat atau sampai 100 ayat itu ketika sholat subuh atau di luar subuh? Kita tidak mendapat penjelasan itu kan itu. Tetapi beliau itu kalau pagi membaca Al-Qur'an sekitar 60 sampai 100 ayat ngeten. Muttafaqun alaih. Wa indahu malan sangking Bukhari al Muslim min hadits Jabir. Sang hadis Jabir wal isya'u tawi salat isya ahyanan ing dalam kadang-kadang iku yuqaddimu disiaken sapa Nabi ha ing salat isya wa ahyanan lan ing dalam kadang-kadang yuakhiru ngakhiraken sapa Nabi ha ing salat isya. Lho kenapa seperti itu? Idza ra'a nalikane ningali sapa Nabi hum ing sahabat iku ijtama'u wis padha ngumpul sapa sahabat, ngumpul teng pundi tentu ngumpul teng masjid. Ajala mongko nuli agi-agi sapa Nabi. Tetapi wa idza ra'a tapi nalikane ningali sapa Nabi hum sahabat iku abta'u iku padha kendho sapa sahabat. Kedua artinya ya belum pada datang di masjid kan ngoten. Akhara mongko nuli ngakhiraken sapa Nabi. Jadi karena rumahnya Rasulullah itu kan di sebelahnya Masjid Nabawi kan itu ya, di sebelahnya Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi. Maka Rasul akan tahu ini para sahabat sudah pada datang belum kan itu. Begitu dilihat para sahabat sudah kumpul, Rasul keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Memang Rasulullah itu lebih suka untuk melaksanakan sholat sunnah itu di rumah. Sementara untuk sholat wajibnya itulah yang dilaksanakan di masjid. Tetapi ketika melihat di masjid masih sepi, itu sholat isyanya diakhirkan, kan ngoten, diakhirkan. Wasubhu utai sholat subuh iku kana iku ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli iku sholat sapa Nabi ha ing sholat subuh bi ghalasin kelawan wektu sing ijeh peteng masih gelap. Masih gelap, suasana masih gelap. Itu Rasulullah sudah pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Wali muslimin itu Imam Muslim min hadits Abi Musa sing hadis Abi Musa. Faqama mongko nglakoni sapa Nabi al-fajr ing sholat fajar. Artine ing melaksanakan sholat subuh hinang syaqqa nalik ing dalem nalikane sigar apa al-fajr fajar. Jadi sudah datang yang namanya fajar sodik, jadi sudah terang beneran kan ini ya, itu. Wan nasu te menungsa iku layakadu, iku ora par semenungsa iku ya'rifu weruh sama weruh sama ba'dum sebagian nas ba'dun ing sebagiane. Jadi ketika orang itu sudah mendekati tahu. Jadi ini sudah terlihat remang-remang kan itu, sapa sing ning sampingku kan itu. Jadi tentu memahami hadis ini harus dengan konteks itu. Jadi pada masa Rasulullah itu ketika Rasulullah dan para sahabat itu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, itu ketika sampai ke masjid tidak disambut dengan sinar lampu yang terang benderang, enggak. Jadi begitu sudah terlihat remang-remang, oh iki koncoku iki kan itu cedek ya kan itu. Jadi dekatnya. Nah itulah akhirnya dimulai sholat subuh. Wan Rafi bin Khadij sang Rafi bin Hadij qalang tiga sapa Rafi kunna ana sapa kita iku nusolli salat sapa kita al-maghrib ing salat maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayang syarifu mangkonil bubaran sapa ahaduna salah satu dari kita wa innahu lasna khatiku la yubsiru yentini ngali sapa ahad mawaqi'a nablihi ing tumibane jemparinge si akad gitu. Jadi ketika para sahabat itu sholat bersama Rasulullah untuk melaksanakan sholat maghrib,
maka sholat maghrib itu sudah selesai ketika apa? Ketika seseorang itu menjatuhkan panah, anak panah itu akan ketahuan di mana jatuhnya. Itu juga difahami bahwa pada waktu itu belum ada alat penerangan seperti sekarang. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah, terus Aisyah radhiyallahu anha qalat sebuah Aisyah, a'taman nabiyyu dzata lailatin bil isya. A'ta mengakhiraken sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin ing dalem suci wengi bil isya iklawan salat isya hatta dhahabat sehingga wis ilang, sudah pergi, sudah berlalu apa amatul laili, apa akeh malam. Tuma kharaja mongko nuli miya sapa jeneng Nabi, fa sallama mongko nuli salat sapa jeneng Nabi, wa qala lan ngendika sapa jeneng Nabi, wa innahu lan setune wektu salat isya kang den akhiraken la waqtuha yakti waktu salat isya laula an asyqa ala ummati, laula yen to ora an asyqa yen to barataken ingsun ala ummati ing atase umat ingsun. Ini seandainya tidak akan memberatkan umatku, tidak akan memberatkan para sahabatku, maka sholat isya ya seperti ini diakhirkan, kan itu diakhirkan. Cuma tadi sudah dikatakan bahwa Rasulullah itu sebelum sholat isya beliau tidak suka untuk tidur lebih dahulu. Dan setelah sholat isya langsung tidur. Dan kalau Rasulullah tidur lampunya dimatikan. Nah, ngoten jenengan disebut. Nah, jenengan film lampunya dimatikan atau dihidupkan? Jadi kalau lampu dimatikan itu seluruh organ tubuh kita itu betul-betul bisa istirahat, kan itu. Tetapi kalau lampunya masih hidup, ini semestinya organ mata kita itu masih bergerak. Itu kan. Makanya sunnahnya itu dimatikan. Cuman orang anak-anak sekarang itu takut, kan itu. Mosok turu kuat terdedet, kan itu. Nah, itu. Makanya di ruangan-ruangan ini kan kita kasih panjeran gitu. Cuman panjerannya benter itu. Jadi panjerannya terangan itu. Jadi, mestinya panjeran itu yang redup, yang lampu 3 watt itu, kan itu. Kalau perlu warnanya yang warnanya yang jangan yang putih, kan itu ya. Sing agak yang dop itu ya. Jadi agak remang-remang, kan itu. Nah, bisa tidur, bisa nyenyak, kan itu, kan itu. Nek iso turu yang ngrumpi karo kancane. Budeki kancane, kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi ngeten. Rawa Muslim, rawajutan hadis sebuah Muslimun Imam Muslim wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shtadda nalikane banget apa al-harru panas, fa abradu mongko becik ngedemno sira kabeh bis sholati kelawan salat, fa inna syiddatal harri mongko setune bangete panas iku min faihi jahannam, min faihi jahannam iku saking uape neraka jahanam. Muttafaqun alaihi. Nah, ngoten. Ketika suasana panas, maka untuk melaksanakan sholat zuhur itu diakhirkan. Nah, ngoten. Lho kenapa kok ngoten? Ini harus difahami bahwa para sahabat itu sholat itu ya di masjid yang memang lantainya itu terbuat dari tanah, kan itu. Sebagian yang lain malah tempatnya dari pasir. Sehingga kalau orang itu sholat itu ketika sujud itu ya jidat sama tangannya itu terasa panas ketika suasana panas. Dan sanikian boten, kan itu. Dengan pada sholat zuhur teng mriki walaupun njaba panas, nah di njaba tetap sejuk, kan, wonten kipas angin dan seterusnya, kan ngoten. Terus kalau kita itu sholat di luar pada suasana yang sangat panas itu kita bisa untuk menunggu suasana menjadi lebih dingin. Wan Rafi bin Hadij, sang Rafi bin Hadij radhiyallahu anhu qala ketika sapa Rafi qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bis subhi, asbihu padha ngisun-ngisun sira kabeh bis subhi lan salat subuh, fa innahu mongko setune
salat subuh pada waktu yang sangat pagi itu iku a'dhamul wa agung li ujurikum maring pira-pira ganjaran ira kabeh. Rawa jeritan hadis sapa al-khamsatu imam khamsah imam yang 5 wa sahahal juhakan hadis sapa Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Jadi kalau salat subuh yang bagus gimana? Yang salat subuh, kalau salat subuh yang paling bagus adalah di awal waktu. Kalau sholat isya yang lebih bagus mana? Ketika diakhirkan. Tapi pengertian diakhirkan ini tidak sampai melebihi tengah malam loh itu. Jadi diakhirkan itu tidak melebihi tengah malam. Jadi bukan begitu tiba waktu sholat isya langsung sholat. Dan untuk sholat duhur, manakala cuacana sedemikian panas, itu bisa diakhirkan menjadi lebih dingin kan itu. Tetapi untuk santri sini, karena tempatnya di sini, musolanya ya di sini, itu jadi tidak perlu nunggu sampai waktunya dingin. Nunggu apa? Karena yang panas itu di luar, di pondoknya masih tetap dingin kan itu. Ngaten. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, setune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ketika sapa Nabi, man adraka minas subhi, man utasaba ning wa adraka nemoni sapa man minas subhi sang salat subuh rakaatan ing dalam sak rakaat qabla an tatlu asyamsu, qabla an tatlu asatiringe yen to letek keluar terbit apa asyamsu matahari, faqad adraka mongko teman-teman wis nemoni sapa man as-subha ing salat subuh. Manakala ada orang yang kerinan itu apa? Subuhan awan-awan kan itu. Jadi ternyata sampai itu tidurnya sedemikian nyenyak, begitu bangun sudah mendekati matahari terbit. Kalau saudara masih mendapatkan 1 rakaat dalam melaksanakan sholat subuh ketika matahari itu belum terbit, dan begitu habis 1 rakaat ternyata rakaat kedua itu matahari sudah terbit, maka sholatnya tetap sah, ya tetap sah. Nah, ngerti. Demikian juga wa man utasapane wadroka nemu sapa man rakaatan sang rakaat sak rakaat minal asri sanad salat asar qabla an taghriba ing dalam sadurunge yen to surup terbenam apa asyamsu matahari, faqad adraka mongko teman-teman nemu sapa man al asra ing salat asar. Demikian juga salat asar. Orang yang melaksanakan salat asar itu dia begitu sholat dapat 1 rakaat ternyata matahari terbenam, itu masih sah. Mas saudara masih sah sholat asarnya. Makanya kalau ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan seorang wanita yang berhenti haidnya itu pada waktu sholat asar ya. Berhenti haidnya pada waktu sholat asar. Dan begitu berhenti haid digunakan mandi cepat sebagaimana mandinya Rasulullah, dan digunakan melaksanakan sholat, bisa digunakan melaksanakan sholat 5 rakaat, maka orang itu wajib untuk melaksanakan menjamak antara apa? Menjamak antara sholat duhur dengan sholat asar. Jadi 5 itu artinya 4 rakaat untuk sholat duhur, begitu sudah selesai salam, terus tambah 1 rakaat untuk sholat asar. Untuk 3 rakaat sholat asar berikutnya matahari sudah terbenam, itu masih tetap wajib untuk menjamak sholat antara apa? Antara duhur sama asar. Demikian juga kalau orang itu berhenti pada waktu sholat, berhenti haidnya pada waktu isya, sama kan itu. Jadi wajib tetap menjamak sholat antara maghrib sama isya sepanjang tadi masih bisa digunakan untuk melaksanakan sholat itu kan itu. Jadi itu yang harus diketahui, karena terkadang sebagian orang itu, sebagian ibu-ibu tidak tahu terkait dengan ini kan itu. Muttafaqun alaih, ai hadza muttafaqun alaih, utawi hadis iku muttafaqun disepakati apa alaih hadis wali muslimin lan kedua Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, sing Aisyah radhiyallahu anha nahwu utawi upamane hadis niki. Wa qala lan itu sapa Muslim tidak rakaatan tapi sajdatan ing sak sujudan badala rakaatin sebagai gantinya sak rakaat niku. Jadi tidak adroka rakaatan tapi adroka sajdatan. Tsumma qala mongko nuling ngendika sapa Imam Muslim
wasajdatu ta sajdan innama hiya ta sajdah iku ar-rakaatu iku sak rakaat ngoten tambah setul hadis. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri sang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ketika sahabat Abu Sa'id sami'tu min takanisun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ketika sahabat Nabi la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu la sholata ora ana salat dianggap sah iku maujud ba'da subhi ing dalam sause salat subuh hatta tatlu'a sehingga meletek apa asyamsu srengenge. Jadi begitu habis melaksanakan salat subuh itu orang sudah tidak boleh melaksanakan salat. Tidak boleh melaksanakan salat kecuali apa? Salat-salat yang ada sebabnya. Contoh ada kematian, boleh tetap melaksanakan salat mayit, boleh. Atau orang yang salatnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram tidak ada waktunya tidak boleh salat. Tetapi kalau seperti kita hidup di Indonesia, setelah salat subuh tidak boleh kita melaksanakan salat apapun kecuali tadi salat yang ada sebabnya sampai matahari itu terbit. Ngoten. Terus wala salat lan orang salat iku maujud iku sah ba'da salatil asri ing dalam sause salat asar hatta taghiba sehingga nalikane surup atau terbenam apa syamsu matahari muttafaqun alaih. Walafdu Muslim utai lafadnya menurut Imam Muslim. Kalau tadi muttafaqan alaih ya, yang ini khusus untuk Imam Muslim. La sholata ba'da sholatil fajri, la sholata orang salat iku sah ba'da sholatil fajri ing dalam sause salat fajar ay salatu subuh. Walahu lan iku tetep ketuwe Imam Muslim an Uqbah sing Uqbah Ibni Amir radhiyallahu anhu thalathu sa'atin utawi ana 3 waktu 3 saat kana iku ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanha nyegah sapa Rasulullah ing kita anu sholliya ing yen to salat sapa kita fihinna ing dalam telung waktu itu. Rasulullah itu melarang kita untuk melaksanakan sholat di 3 waktu. Kapan itu? Wa antakbura yen to ngubur kita fihinna ing dalam telung waktu iku mautanan ing pira-pira wong kang mati kita hatta tatlu syamsu sehingga matahari meletek apa asyamsu srengenge bazighatan kelawan pertelo hatta tarfi'a sehingga munggah. Jadi setelah kita melaksanakan sholat subuh itu sudah tidak boleh melaksanakan sholat sampai matahari itu terbit dan sudah naik biasanya di mana nih orang-orang pondokan itu sak penombak. Kok sak penombak artinya gimana? Orang menombak itu mesti gini, tidak ada orang menombak itu gini, mesti ketinggian itu. Jadi ketika sudah naik ke atas, kalau sekarang di Indonesia sekitar jam 6.30 lah itu ketika kita sudah diperkenankan untuk melaksanakan apa sholat duha. Atau kalau sholat id sudah diperkenankan itu tidak langsung begitu terbit matahari langsung sholat id sholat duha tidak boleh, jadi harus naik lebih dahulu. Nah, itu ya hatta tarfi'a itu kan itu. Wa hina yaqumu lanalikane ngatus sapa qaimun wong kang jejeg ayang-ayang al-dhahirata kang pertelo hatta tazula sehingga lingsir apa syamsu srengenge. Ketika matahari itu di tengah-tengah kita pas, itu juga nggak boleh sholat kita. Jadi harus sudah mulai bergeser ke barat. Jadi kalau pas di tengah-tengah nggak boleh sholat. Gitu. Dilarang oleh Rasulullah. Wahina tatadayyafa nalikane doyong apa syamsu srengenge lil ghurubi maring surup. Jadi ketika matahari sudah mendekati terbenam itu juga tidak boleh kan, itu tidak boleh melaksanakan sholat sampai matahari betul-betul terbenam. Wal hukmu ta hukum asali kang kami pindho ing Syafi'i menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala mugi rahmati ing Imam Syafi'i sapa Allah taala kang luhur sapa Allah min hadithi Abi Hurairah sang hadisnya Abu Hurairah bisanatin dhaifin dengan sanad yang dhaif wa zada lan nambahi sapa Imam Syafi'i
Wazatalan Nabi sebab Abu Hurairah ya, tidak benar. Wazatalan Nabi sebab Abu Hurairah illa yaumal jumu'ati, kejaba hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak apa-apa, jadi kita melaksanakan sholat Jumat pada waktu tadi ketika matahari betul-betul di atas itu. Wa kadzalan kaya mungkin hadis di Abi Dawud tamaring ketua Abi Dawud an Qatadah sing Qatadah nahwu tawi saupamane hadis niki. Jadi ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah kita umatnya untuk melaksanakan sholat. Kapan itu? Setelah sholat subuh sampai matahari terbit dan sudah naik sedikit, yang dalam bahasa orang pesantren dikatakan sepenombak, yang orang itu seperti menombak itu. Yang kedua kapan? Ketika matahari betul-betul di atas kita, yang kalau kita berdiri itu bayangannya tidak ada karena di atas persis kan itu. Artinya bayangan tidak yang condong ke timur, kalau bayangan condong ke selatan, ke utara ya nggak masalah kan itu. Karena kadang-kadang kan matahari itu ada di sebelah utara kita, ada di sebelah selatan kita kan itu. Jadi kalau bayangan itu tidak jadi tolak ukur. Tolak ukur itu adalah bayangan yang ke timur itu. Manakala bayangan ke timur dan bayangan ke barat sudah betul tidak ada pas di bawah itu kita juga tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga tadi kapan? Yang ketiga adalah ketika matahari sudah mendekati terbenam sampai betul-betul terbenam. 3 waktu itulah Rasulullah Muhammad SAW itu mencegah kita untuk melaksanakan sholat. Kecuali apa tadi? Kecuali sholat yang ada sebabnya. Kecuali apa yang kedua? Kecuali kita sholat di Masjidil Haram. Sebentar ngeten, marilah kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.